Salam DigiTM. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar tentang otot. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kompetensi dasar 3.1, tema 1, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi manfaat, fungsi, dan macam-macam otot manusia. Yang kedua, menyebutkan macam-macam gerak otot. Dan yang ketiga, mengetahui cara menjaga dan merawat otot. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk siapkan dulu buku siswa kalian. Nah, sekarang coba anak-anak amati video Pak Tani berikut ini. Apa yang membuat tangan Pak Tani bisa bergerak? Benar sekali. Otot. Apa itu otot, anak-anak? Iya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan organisme atau individu dapat bergerak. Lalu, bagaimana cara otot bergerak? Cara kerja otot adalah dengan berkontraksi dan relaksasi. Berkontraksi dilakukan saat otot menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan rangka tubuh kita. Sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kita kembali memanjang. Nah, selanjutnya apa fungsi otot? Fungsi otot yang pertama adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi otot yang kedua adalah untuk menggerakkan jantung kita. Dan fungsi otot yang terakhir adalah untuk mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Lalu, berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya kita akan mengamati gambar beserta ciri-ciri dari masing-masing otot itu. Yang pertama, kita akan mengamati ciri-ciri dari otot polos. Berdasarkan gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri dari otot polos adalah 1. Bekerja secara tidak sadar karena dipengaruhi oleh saraf otonom, artinya otot polos tidak diperintah oleh otak. Ciri yang kedua, perhatikan bentuk sel-sel yang menyusun otot polos. Sel-sel yang menyusun otot polos berbentuk gelendong atau seperti perahu. Yang kedua ujungnya runcing. Ketiga, perhatikan kembali. Pada setiap sel otot polos, terdapat satu inti sel yang bulat berwarna hitam itu anak-anak ya, dan letaknya ada di tengah-tengah. Yang keempat, otot polos itu sendiri terletak pada organ dalam, seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Pergerakan otot polos itu sendiri lambat dan mudah lelah. Ya, ketika kita buang air kecil, buang air besar, ketika darah kita beredar di seluruh tubuh, itu bekerja secara tidak sadar ya anak-anak ya. Jadi tidak diperintah oleh otak kita. Selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri dari otot lurik.
Nah, dari gambarnya kita bisa menyimpulkan ciri yang pertama bahwa otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak kita. Ciri yang kedua, perhatikan sel-sel yang menyusun otot lurik. Bentuknya silindris atau tabung dan panjang, dengan garis gelap dan terang, sehingga diberi nama otot lurik. Kemudian, ciri yang ketiga, dalam setiap sel pada otot lurik, terdapat inti sel yang lebih dari satu, sehingga disebut sebagai multisel. Dan inti sel tersebut terletak di tepi. Nah, otot lurik itu sendiri melekat pada rangka tubuh kita, sehingga otot lurik juga disebut sebagai otot rangka. Nah, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Yuk, apa contohnya anak-anak? Ya, betul sekali ya. Gerakan-gerakan yang kita lakukan, misalnya berjalan, lalu mengambil, duduk, itu semua atas dasar perintah otak kita dan kita lakukan dengan sadar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lihat ciri dari otot jantung. Berdasarkan gambar, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri yang pertama, otot jantung bekerja secara tidak sadar, jadi tanpa perintah otak, karena otot jantung itu sendiri dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Perhatikan bentuk selnya. Bentuk sel dari otot jantung itu silindris dengan garis gelap terang. Nah, ciri ini sama seperti ciri otot lurik. Namun yang membedakan adalah pada otot jantung terdapat percabangan. Nah, ciri yang ketiga, otot jantung memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Nah, ciri yang ini sama seperti ciri yang terdapat pada otot polos. Nah, otot jantung itu sendiri terletak pada jantung kita, anak-anak. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Karena otot jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Baik, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari setiap otot yang ada pada tubuh kita, selanjutnya kita akan amati di mana sajakah letak-letak otot tersebut. Nah, seperti yang sudah kita simak dalam ciri-ciri otot tadi, otot polos itu terletak pada organ dalam. Nah, berarti ada di usus kita, di dalam perut kita, ya. Kemudian otot lurik itu menempel pada rangka tubuh kita. Nah, itu otot lurik itu banyak sekali ya. Di setiap rangka tubuh kita menempel. Lalu otot jantung itu tentu saja terletak pada jantung kita. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas tentang letak-letak dari otot-otot kita? Bagus sekali. Nah, apa yang terjadi pada kaki anak tersebut? Benar sekali, anak tersebut mengalami kesleo. Mengapa anak tersebut bisa mengalami kesleo? Apa itu kesleo? Ya, kesleo adalah gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Penyebabnya adalah gerakan dadakan, kekurangsiapan otot, serta adanya paksaan gerakan. Nah, anak-anak, berbagai aktivitas manusia itu memanfaatkan kerja otot kita ya.
Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja sih macam-macam gerakan otot tersebut. Gerakan yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, meluruskan siku, dan ruas jari. Gerak yang kedua adalah gerak sebaliknya. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Sekarang, coba kita amati gerakan dari kakak berikut ya. Gerakan yang pertama, membengkokkan, meluruskan, membengkokkan, meluruskan lutut dan siku. Contoh selanjutnya adalah gerak meluruskan ruas jari dan membengkokkan ruas jari. Meluruskan, membengkokkan, meluruskan, membengkokkan. Baik, gerak otot selanjutnya adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, ini biasa kita lakukan saat membuka mulut anak-anak ya. Jadi rahang bawah kita tekan ke bawah atau kita turunkan. Seperti contoh. Gerakan otot selanjutnya adalah gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Dan gerakan sebaliknya adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Perhatikan contohnya. Menengadah, menelungkup, menengadah, menelungkup, menengadah, menelungkup. Gerakan otot yang selanjutnya, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Lalu gerakan sebaliknya adalah gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh seperti contoh. Anak-anak, itulah macam-macam gerakan otot. Nah, banyak sekali fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Lalu bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot itu sendiri? Baik, yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan yang tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Lalu yang kedua, melakukan peregangan. Nah, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Lalu cara yang ketiga adalah dengan melakukan latihan rutin. Banyaknya latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban dan bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya, jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Cara yang keempat adalah dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Ya, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Sedikitnya konsumsilah 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh kita.
Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Lalu cara yang kelima adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ada banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Nah, makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, serta bayam. Lalu, cara yang keenam adalah dengan meringankan nyeri otot. Nah, gunakanlah krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Baik, anak-anak, perhatikan ini anak-anak ya, karena otot kita sangat penting peranannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anak, pembahasan kita tentang otot, baik itu macam-macam otot dan fungsinya, serta cara merawatnya cukup sampai di sini. Pesan Bu Dewi, tetaplah untuk keep healthy dengan cara stay at home dan rajin cuci tangan ya. Sampai jumpa.